Ade Saptomo menjawab. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Pada hari ini saya sudah berada di ruangan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang biasa disebut sebagai A-Library Faculty of Law University of Pancasila. Pada kesempatan ini saya telah memperoleh pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan, baik mahasiswa S1, S2, dan S3 mengenai pendekatan-pendekatan dan studi hukum yang selama ini didominasi oleh pendekatan hukum normatif, yaitu turunan dari sistem hukum civil law. Dan pertanyaan berikutnya ini adalah terkait dengan seperangkat undang-undang atau beberapa undang-undang yang merupakan turunan atau mengakomodasi sistem common law atau common law system. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kami akan jelaskan sesuai dengan perkembangan peradaban pendidikan hingga sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, Ade Saptomo menjawab. Sejarah secara letterlet memang menunjukkan bahwa sistem civil law dan common law itu merupakan dua mainstream sistem hukum di permukaan bumi ini, tetapi di akhir-akhir tahun 60-an, kemudian tahun 70-an, dan sekarang 90-an, bahkan sampai akhir-akhir ini, bahwa salah satu pendekatan yang digunakan itu dipandang tidak mampu menjawab tantangan-tantangan kemajuan yang ada di lapangan. Kalau tidak mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di lapangan, maka apakah dua sistem ini saling menyapa, digunakan untuk bersama-sama atau tidak? Tetapi faktanya dalam perkembangan di tingkat dunia itu menjelaskan bahwa sekarang tidak ada satu sistem hukum pun yang digunakan secara terpisah. Artinya ada dialog antara dua sistem hukum, common law dan civil law. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, Ade Saptomo menjawab, dan juga mahasiswa-mahasiswa hukum seluruh Indonesia. Seperti diketahui di lapangan, misalnya di akhir-akhir ini ada undang-undang cipta kerja atau biasa disebut dengan Omnibus Law. Konon katanya di dalam diskusi kampus itu merupakan rohnya adalah common law. Tetapi jangan lupa bahwa di negara Indonesia ini semenjak tahun 1998 setelah ada reformasi, muncul lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Itu juga rohnya adalah common law. Mengapa? Karena memang harus kita akui bahwa tantangan-tantangan pendekatan hukum di lapangan, bahkan di permukaan bumi ini, di berbagai negara maju, baik di British, di Inggris maupun di Eropa, terutama di Leiden, itu juga sudah menyampaikan kepada mitra kerjanya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, Ade Saptomo menjawab, pada tanggal 5 Desember ya, tanggal 5 Desember tahun 2018 itu beberapa rombongan terdiri dari hakim-hakim Hooggerechtshof Netherlands, kemudian beberapa dekan-dekan fakultas hukum di Belanda itu berkunjung di Indonesia. Nah, yang diundang adalah dekan-dekan fakultas hukum swasta seluruh Indonesia maupun dekan-dekan hukum dari PTN seluruh Indonesia. Berkumpullah di sebuah tempat, yaitu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di situ terjadi diskusi antara ahli-ahli expert from Netherlands and expert from Indonesia. Bahkan juga Hakim Agung dari MARI itu juga hadir, dan salah satu di antara pembicara, saya juga sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum seluruh Indonesia juga menjadi pembicara untuk menjelaskan perkembangan yang ada di kampus-kampus Indonesia. Nah, pada saat itu ada beberapa hakim dan kemudian juga hakim Hooggerechtshof Belanda ya,
kemudian juga ada dekan dari Faculty of Law University of Leiden, Netherlands. Beliau tidak bisa hadir, tapi menyampaikan videonya. Video itu kalau nggak salah namanya Johanne van der Loon. Beliau mengirimkan sebuah video singkat untuk menyampaikan bahwa kami sudah menghubungi para mahasiswa, dosen, dan alumni from Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengajaran. Materi-materi pengajaran di depan kelas itu menjadi penting bagi mahasiswa hukum S1, S2, S3, yaitu case law. Jadi putusan-putusan pengadilan yang mereka sebut sebagai case law itu sudah dijadikan materi diajarkan kepada mahasiswa, itu dikaji. Dengan demikian itu mode pembelajaran dan pengisian materi mendekatkan jarak antara teori hukum dan fakta lapangan. Kemudian juga mendekatkan jarak antara pendekatan judis normatif atau doctrinal approach, tetapi juga empirical approach. Nah, Bu Dekan ini menyampaikan dua pendekatan bisa berjalan bersama, go together very well. Mari kita tonton, kita dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Profesor Johanne yang dimaksud. Hello, this is Johanne van der Loon, Dean of Leiden Law School. I think I am leaving Java just too early because I will miss your meeting. I wish you a very fruitful meeting together with Mahkamah Agung and the Hoge Raad. We really loved our visit here to Java. We visited law faculties, we talked to students, to alumni, to practitioners, visited legal institutions, and there are two observations I would like to share with you. The first has to do with case law. The systematic analysis of case law is crucial in our legal teaching, in our legal research, and in legal practice. And in order to have trust in the law that citizens and businesses need, I think it's a very important step to also include this systematically in your system. Maybe the digitalization is an additional reason, because everybody is talking about computerizing the analysis of case law, but then first you need to really have the practice of including case law and taking case law seriously. So that's the first thing. The second observation has to do with research methodologies. I know there's also a debate going on in Indonesia about research methodologies. In the Netherlands at the moment, all law schools agree that doctrinal research and empirical research go together very well, and that in order to be able to help solving global societal issues, it's important that law schools also deploy different research methodologies and also teach their PhD students to do so. All in all, I wish you a very pleasant but also a very good meeting, and I really hope now that you're here together that you will take steps to bring about change for the future legal system of Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Adi Sabtomo, kita sudah mendengarkan dan menonton apa yang disampaikan the Dean of Faculty of Law University of Leiden, itu tanggal 5 Desember 2018. Itu pada saat itu kita diskusi dan diakhiri dengan deklarasi bahwa pendekatan hukum di perkuliahan adalah case law sudah menjadi barang penting, dan kemudian penelitiannya supaya doktrinal dan empirical approaches itu berjalan bareng-bareng. Itu pertama. Yang kedua, tantangan ke depan ya, faculty of law in Indonesia ini dekan-dekannya sudah memahami dan menyadari bahwa case law, putusan pengadilan itu juga penting untuk diajarkan di depan mahasiswa, dan kemudian pendekatan-pendekatan mengenai dua pendekatan yang judis normatif atau doktrinal dengan non-doktrinal itu sudah menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan perkembangan
peradaban hukum di seluruh dunia, tidak kalah pentingnya adalah di Indonesia. Saya bisa menunjukkan bahwa pendekatan civil law dan common law itu sudah sedemikian saling menyapa. Ini saya punya buku dikirim dari Inggris, judulnya adalah Integrating Social Legal Studies into the Law Curriculum. Ini menjadi penting. Ini dari Inggris. Jadi di Inggris sendiri, negara asal common law itu sudah dekat dengan pendekatan-pendekatan social legal, baik penelitian maupun kajian-kajian case law itu sudah menjadi barang familiar. Kemudian di seberangnya, di negara Eropa kontinental, one of them itu adalah Netherlands. Seperti Bapak Ibu sekalian dengar dan tonton, Ibu Dekan Profesor Juwana itu sudah menyampaikan betapa pentingnya sekarang studi hukum itu menggunakan pendekatan not only doctrinal approach but also empirical approach. Nah, itu menjadi penting. Nah, kemudian terakhir adalah bahwa Indonesia pun sekarang, walaupun historicalnya kita itu merujuk kepada civil law Belanda, tetapi perkembangan peradaban dan tantangan di lapangan, pendekatan-pendekatan yang merupakan turunan dari common law sudah digunakan. Salah satu di antaranya adalah berdirinya lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan yang paling terakhir adalah itu Omnibus Law. Itu juga rohnya dari common law. Nah, sekarang sudah tidak lagi menjadi pertentangan antara civil law common law, antara doktrinal non doktrinal, antara judis normatif dan empirical. Dua-duanya itu sudah saling menyapa untuk menjawab tantangan kebutuhan lapangan. Baru sekalian dan saudara-saudara dari Sabtomo menjawab, apalagi di Indonesia ini sebuah negara kepulauan. Setiap pulau negara Nusantara, Nusa itu adalah pulau, antara itu antar, jadi antar pulau. Masing-masing pulau itu punya hukumnya masing-masing. Ada hukumnya Papua, ada hukumnya Aceh, ada hukumnya Dayak, ada hukumnya Minangkabau, ada hukumnya Aceh, dan seterusnya. Di situ ada hukum-hukum yang dulu oleh Van Vollenhoven dirumuskan menjadi, menurut penelitiannya ya, itu 17 Rechtlinien, itu 19 lingkaran hukum adat. Itu menjadi penting. Dan kemudian the last one, saya informasikan bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat. Itu pintu masuk bahwa nilai-nilai, kemudian prinsip-prinsip lokal masyarakat setempat dan hukum adat itu dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memutus sebuah perkara. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa di negeri Belanda, di negeri kontinental ya, dan negeri-negeri Anglo-Saxon atau negeri-negeri common law itu sudah tidak bisa berjalan sendiri dalam rangka menghadapi perkembangan peradaban hukum di lapangan, sehingga kedua pendekatan turunan dari dua sistem itu sudah menjadi pertemanan saling menyapa untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di lapangan termasuk di Indonesia. Itu keterangan singkat saya, kemudian bisa didiskusikan lebih lanjut di dalam situasi-situasi yang detail, dan mudah-mudahan penjelasan saya dan apa yang dikatakan Ibu Dekan Faculty of Law University of Leiden atau biasa sebagai Universitas Leiden itu bisa digunakan untuk pedoman. Belanda ini sudah berubah, kita juga berubah, begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan Ibu Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Leiden itu bermanfaat bagi masyarakat banyak, tidak saja Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara desa penjawab, tetapi juga mahasiswa hukum seluruh Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menyimak Adi Sabtomo menjawab.
Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.